Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6028-6031. Dev mengendarai kereta Phoenix Giok menuju Aula Hukuman Dewa. Kereta Phoenix Giok ditarik kembali oleh Dev ketika berada ribuan mil jauhnya dari Aula Hukuman Dewa. Puluhan penjaga boneka lapis baja perak juga dengan mudah dimusnahkan olehnya. Meskipun boneka-boneka ini dapat menunjukkan kekuatan, di tempat yang dijaga ketat seperti Aula Hukuman Dewa, mereka akan mudah terungkap jika tidak berhati-hati. Dev mengendarai cahaya pelariannya sendirian, terbang menuju kompleks bangunan megah yang diselimuti cahaya ilahi keemasan pucat. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan menindas yang terpancar dari keagungan para dewa. Seluruh kompleks bangunan Aula Hukuman Dewa menyerupai raksasa yang mengintai, memancarkan aura yang membuat jiwa seseorang gemetar. Istana-istana menjulang tinggi itu tersusun menurut pola misterius, samar-samar membentuk formasi yang tak tertandingi yang meliputi radius ribuan mil, beresonansi dengan hukum langit dan bumi. Dev merasakan hawa dingin di hatinya, tetapi di wajahnya ia mempertahankan kesombongan yang khas dari utusan Tesco dan jejak kesedihan yang ditinggalkan oleh luka yang dideritanya selama serangan itu. Ia dengan hati-hati menyembunyikan fluktuasi kekuatan kacau, meniru karakteristik kekuatan Dewa Tesco dengan sempurna. Ini adalah teknik berharga yang telah ia peroleh melalui pencarian jiwa. Meskipun tidak dapat sepenuhnya meniru jejak ilahi, itu cukup untuk menipu sebagian besar pemeriksaan. Sesampainya di gerbang istana yang megah, dua jenderal dewa yang mengenakan baju besi emas, aura mereka mencapai puncak peringkat ketiga alam abadi sejati, berdiri dengan hikmat seperti dua penjaga gerbang. Tatapan mereka seperti kilat, mengamati setiap individu yang mendekat dengan kesombongan dan ketidakpedulian yang unik dari ras dewa. Melihat Dev terbang mendekat, jenderal dewa berwajah dingin di sebelah kiri melangkah maju dan dengan rutin membentak, "Berhenti. Sebutkan identitasmu." Dev menghentikan pelariannya, wajahnya langsung dipenuhi senyum menjilat khas Tesco. Ia sedikit membungkuk, kedua jenderal dewa telah bekerja keras. "Saya Tesco Yun, utusan yang sedang berpatroli. Saya telah menyelesaikan putaran misi pengumpulan ini di wilayah timur dan datang untuk melapor kepada Yang Mulia." Sambil berbicara, ia memperlihatkan sebuah token yang mewakili statusnya sebagai utusan dan beberapa token lainnya. Jenderal Dewa menerima token tersebut, menyalurkan kekuatan dewa untuk memverifikasinya, lalu dengan hati-hati memeriksa wajah dan aura Dev. Setelah beberapa saat, ia mengangguk dan mengembalikan token tersebut, identitas terkonfirmasi. "Masuklah. Yang Mulia Bristol Swan seharusnya berada di aula samping sekarang." Dev merasa sedikit lega dan hendak melangkah maju. "Tunggu." Jenderal Dewa di sebelah kanan, yang dewa ini diam tetapi matanya menjadi lebih tajam, tiba-tiba berbicara. Ia menatap Dev, tatapannya tajam seperti pedang. "Utusan Yun, mengapa Anda tidak mengirimkan slip giok catatan perjalanan pengumpulan Anda sebelumnya melalui formasi komunikasi? Menurut aturan, seorang utusan harus segera mengirimkan catatan cadangan setelah menyelesaikan setiap pengumpulan." Jantung Dev berdebar kencang. Ingatan Tesco memang memuat detail ini, tetapi tidak sepenuhnya ketat. Terkadang penundaan dapat terjadi karena berbagai alasan. Ia segera berpura-pura malu dan takut, melaporkan kepada Jenderal Dewa, "Perjalanan ini mengalami beberapa kejadian tak terduga. Kami diserang oleh pembunuh bayaran tak dikenal di Istana Dewa Giok, dan slip giok komunikasi rusak dalam pertempuran. Pengumpulan selanjutnya di beberapa lokasi juga dilakukan terburu-buru karena gangguan para pembunuh bayaran, dan kami tidak punya waktu untuk memperbaiki komunikasi tepat waktu. Masalah ini perlu saya laporkan kepada Yang Mulia secara detail." Diserang. Kedua jenderal dewa itu saling bertukar pandang, mata mereka kini mengamati Tesco dengan saksama. Jenderal dewa di sebelah kiri berkata dingin, "Kalau begitu, buka tas penyimpananmu. Aku perlu memverifikasi jumlah persembahan dan kristal jiwa. Hanya setelah verifikasi barulah kau bisa masuk dan melapor kembali. Ini adalah lapisan penghalang tambahan. Menurut prosedur normal, utusan hanya perlu melapor kepada Yang Mulia langsung mereka untuk penyerahan." Jenderal Dewa penjaga gerbang tidak berhak memeriksa persediaan tertentu. Senyum Dev membeku, lalu berubah menjadi kemarahan yang tertahan. Ini persis reaksi khas Tesco ketika dihalangi. Ia menegakkan punggungnya, nadanya mengeras, "Dua jenderal, menurut peraturan istana, utusan hanya perlu menyerahkan dan memeriksa persediaan kepada atasan langsung mereka. Apakah kalian melampaui wewenang kalian? Apakah kalian mencurigai saya melakukan penggelapan?" Ia sengaja meninggikan suaranya, menarik perhatian beberapa penjaga dewa yang berpatroli di dekatnya. Wajah jenderal di sebelah kanan memerah, "Tesco.
Jaga tempatmu. Sudah menjadi tugasku untuk memeriksa. Apa salahnya? Keraguanmu menunjukkan adanya urusan yang mencurigakan. Suasana langsung menjadi tegang. Dev mencibir dalam hati, tetapi secara lahiriah menunjukkan rasa kesal karena dipermalukan. Ia melangkah maju, menatap jenderal itu, dan berkata, kata demi kata, aku diserang dalam misi ini, mempertaruhkan nyawaku untuk menyelesaikannya, dan bergegas kembali dengan luka-luka. Kau tidak menunjukkan belas kasihan atas kesulitan rekanmu, namun kau masih mempersulitku tanpa alasan. Apakah kau pikir aku terbuat dari tanah liat? Kau. Jenderal di sebelah kanan meraung, cahaya keemasan memancar dari tubuhnya. Tepat saat ini, Dev bergerak. Cepat. Sangat cepat. Kedua jenderal dewa itu hanya melihat bayangan samar sebelum sosok Dev mendekat seperti hantu. Tanpa menggunakan kekuatan dewa atau sihir apapun, ia hanya mengangkat tangannya. Bentak. Bentak. Dua tamparan keras dan menggema tepat mengenai wajah kedua jenderal dewa itu. Kekuatan tamparan itu terkontrol sempurna, tidak memicu serangan balik otomatis dari cahaya ilahi pelindung mereka, namun menghantam dengan kekuatan luar biasa, menyebabkan kepala mereka miring ke samping, pipi mereka terlihat membengkak dan memerah. Hal ini tidak hanya membuat kedua jenderal dewa itu terkejut, tetapi bahkan para penjaga yang berpatroli di dekatnya pun tercengang, menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Utusan Yun menamparkan jenderal dewa penjaga gerbang di pintu masuk aula hukuman dewa. Ini adalah tindakan yang keterlaluan. Kau berani memukul kami. Jenderal di sebelah kiri memegang wajahnya, matanya menyala-nyala karena amarah. Aura menakutkannya sebagai dewa abadi sejati tingkat 3 meledak, siap menyerang. Lalu kenapa kalau aku memukulmu? Dev maju alih-alih mundur, melepaskan tekanan mengerikannya tanpa ragu-ragu, tingkat kultivasinya dengan tegas melampaui kedua jenderal itu. Matanya sedingin es saat ia menyapu mereka, suaranya seperti angin musim dingin yang menusuk. Aku adalah utusan langsung Yang Mulia Xuan, menjalankan misi yang ditugaskan secara pribadi oleh Yang Mulia. Kalian hanyalah penjaga gerbang, berani menunjuk jari kepadaku. Dua tamparan hari ini untuk memberi kalian pelajaran. Jika kalian berani menghalangiku lagi, menunda misi pentingku untuk melapor kepada Yang Mulia. Bisakah kalian menanggung akibatnya? Kata-katanya menyinggung Yang Mulia dan misi tersebut, melontarkan tuduhan tanpa henti kepada mereka. Kedua jenderal itu gemetar karena marah, tetapi melihat tatapan dingin dan membunuh Dev. Merasakan tekanan dari alam pihak lain, dan berpikir bahwa jika utusan itu terlambat melapor kembali kepada Yang Mulia, akibatnya akan tak terbayangkan amarahnya terpaksa ditekan. Ras dewa sangat hierarkis, dengan perbedaan yang jelas antara atasan dan bawahan. Meskipun Tesco hanyalah seorang utusan, sebagai orang kepercayaan Yang Mulia Xuan, statusnya memang lebih tinggi daripada jenderal penjaga gerbang. Biasanya, semua orang bersikap sopan, tetapi jika keadaan benar-benar memuncak, mereka mungkin tidak akan baik-baik saja. Lagi pula, mengapa Tesco begitu tegas hari ini? Apakah benar karena dia sedang dalam suasana hati yang buruk setelah serangan itu? Atau apakah misinya telah menemui masalah serius, dan dia terburu-buru untuk melapor kepada Yang Mulia? Berbagai pikiran melintas di benak kedua jenderal itu. Akhirnya, jenderal di sebelah kanan menggertakkan giginya dan mundur selangkah, mengucapkan sebuah kalimat dengan gigi terkatup, baiklah, utusan Yun, silakan masuk. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Dev mendengus dingin, bahkan tanpa melirik mereka, mengibaskan lengan bajunya, berbalik, dan melangkah masuk ke pintu masuk aula hukuman dewa yang dalam dan megah. Baru setelah sosoknya menghilang ke dalam bayangan di dalam pintu masuk, kedua jenderal dewa itu berani melampiaskan amarah mereka sepenuhnya. Sialan. Tesco sialan itu. Dia berani bersikap sombong hanya karena dia disukai oleh Yang Mulia Xuan. Jenderal dewa di sebelah kiri meraung, rasa sakit dan penghinaan yang membara di wajahnya hampir membuatnya gila. Ini belum berakhir. Jenderal dewa di sebelah kanan menatap tajam. Pasti ada yang mencurigakan tentang perjalanannya. Setelah Yang Mulia Xuan menanganinya, mari kita lihat seberapa sombongnya dia nanti. Pergi, laporkan ke tim penegak hukum di bawah Yang Mulia Estefan Geng. Katakan bahwa perilaku Tesco tidak normal dan minta penyelidikan. Keduanya pergi dengan kesal, tanpa menyadari bahwa Tesco yang mereka bicarakan telah digantikan oleh orang lain. Memasuki aula hukuman dewa, Dev merasakan sedikit emosi. Dua tamparan itu bukan hanya upaya untuk menegakkan otoritas, tetapi juga ujian terhadap aturan dan batasan dalam ras dewa, dan kekuatan pencegah dari identitasnya sebagai Tesco. Hasilnya memuaskannya. Dalam ras dewa, prinsip kekuatan di atas segalanya dan hierarki yang ketat berlaku. Dengan memanfaatkan pengaruh orang kepercayaan yang mulia, banyak masalah yang tidak perlu dapat dihindari.
Mengikuti ingatannya, ia dengan cepat melintasi aula dan koridor yang megah dan hikmat. Para anggota ras dewa yang lewat semuanya bergegas, ekspresi mereka acuh tak acuh. Mereka yang mengenali Tesco hanya mengangguk sedikit sebelum lewat, tidak ada yang mendekat untuk berbicara, persis seperti yang diinginkan Dev. Setelah melewati banyak aula dan formasi-formasi, ia akhirnya tiba di aula kehancuran dingin, yang terletak di bagian utara aula hukuman dewa. Pintu aula tertutup rapat, memancarkan aura yang dingin. Masih belum ada penjaga di pintu masuk, tetapi tekanan samar namun menusuk jiwa yang terpancar dari dalam terasa lebih jelas dari sebelumnya. Yang Mulia Suan ada di dalam. Dev merapikan pakaian dan ekspresinya, menyesuaikan sedikit ketidaknyamanan akibat lukanya ke kondisi optimal. Ia menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengetuk pintu aula. Masuklah. Sebuah suara dingin dan acuh tak acuh, tanpa emosi, bergema dari dalam aula. Itu adalah Yang Mulia Bristol Suan. Dev mendorong pintu dan masuk. Pemandangan di dalam aula persis sama seperti sebelumnya. Cahaya redup, suhu sangat rendah, dan dinding serta lantai tampak terbuat dari es hitam berusia ribuan tahun. Jauh di dalam aula, Yang Mulia Suan berdiri membelakangi pintu masuk, tangan terlipat di belakang punggung, menatap peta bintang rumit yang terukir di dinding. Ia mengenakan jubah hitam berhiaskan biru, rambutnya seputih kristal es. Bahkan siluetnya saja memancarkan hawa dingin yang menyesakkan dan aura yang menekan. Dev melangkah maju, berhenti 10 kaki dari Yang Mulia Suan. Ia berlutut dengan satu lutut, kepala tertunduk rendah, suaranya penuh hormat dan sedikit rasa takut, bawahan Anda, utusan patroli Tesco Yun, memberi hormat kepada Yang Mulia Suan. Saya telah menyelesaikan putaran misi pengumpulan wilayah timur ini dan datang untuk melapor. Yang Mulia Suan perlahan berbalik. Wajahnya tetap sedingin patung es, tatapannya menyapu Dev seperti bongkahan es yang nyata. Bangun. Suaranya datar. Slip giok misi, persembahan, kristal jiwa. Baik. Dev bangkit, mengeluarkan slip giok misi yang telah disiapkan dan sebuah tas penyimpanan yang ukurannya jauh lebih kecil dari yang diharapkan. Ia memegang gulungan giok dan kantung penyimpanan dengan kedua tangan, melangkah beberapa langkah ke depan, dan dengan hormat meletakkannya di atas meja es di samping Yang Mulia Suan. Kemudian ia dengan cepat mundur, berdiri dengan tangan di samping tubuhnya, ekspresi gugup tanpa sadar muncul di wajahnya. Yang Mulia Suan pertama-tama mengambil gulungan giok misi, memindainya dengan indera ilahinya untuk memastikan rutenya benar. Kemudian ia mengambil kantung penyimpanan dan memeriksanya dengan indera ilahinya. Seketika, suhu di aula anjlok. Kemarahan yang sangat dingin meletus dari Yang Mulia Suan seperti badai. Tesco. Suara Yang Mulia Suan tidak lagi tenang, tetapi dipenuhi dengan dingin dan amarah yang menusuk. Mengapa kurang dari 30% kristal persembahan biasa ada di dalam kantung penyimpanan? Bahan-bahan langka bahkan semakin langka. Dan kristal jiwa, kenapa hanya ada 4? Menurut daftar, seharusnya 7 kristal jiwa telah dikumpulkan kali ini. Di mana 3 lainnya? Bagaimana dengan kristal jiwa Jiaksu 73 dari Istana Dewa Giok? Menghadapi tekanan dan pertanyaan keras Yang Mulia, Dev tampak gemetar ketakutan, berlutut lagi dengan bunyi gedebuk, suaranya bergetar karena isak tangis dan urgensi. Yang Mulia, mohon tenangkan amarah Anda. Mohon tenangkan amarah Anda. Masalah ini pasti ada alasannya. Izinkan saya untuk melaporkan. Bicaralah. Tatapan Yang Mulia Suan seperti pedang es, tertuju pada Dev. Dev dengan cepat menyampaikan penjelasan yang telah disiapkannya, berbicara dengan penuh emosi, mengalihkan semua kesalahan kepada musuh kuat yang misterius, menggambarkan dirinya sebagai utusan yang setia tetapi sangat tidak beruntung, target utama para pencuri. Namun, setelah mendengarkan, tatapan dingin Yang Mulia Suan tidak hanya tidak hilang, tetapi malah semakin tajam, dipenuhi kecurigaan dan ejekan yang mendalam. Oh, musuh yang misterius dan kuat. Berulang kali diganggu. Dan bahkan berhasil mencuri kristal jiwa darimu. Yang Mulia Suan perlahan menuruni tangga es, berdiri di depan Dev, menatapnya dengan angkuh. Tesco, apakah kau menganggapku anak kecil berusia 3 tahun? Ia terus mendesak, menunjukkan kekurangan pada luka Dev dan kekuatan darah serta ki-nya. Akhirnya, mata birunya yang sedingin es menatap tajam ke mata Dev, mengucapkan setiap kata perlahan dan sengaja. Yang lebih penting, fluktuasi jiwamu, meskipun kau berusaha sebaik mungkin untuk meniru, sedikit berbeda dari Tesco yang sebenarnya. Siapa kau? Di mana Tesco yang sebenarnya? Ia telah terbongkar. Dev telah memperkirakan ini, dan sekarang ia tetap tenang. Ia perlahan mengangkat kepalanya, rasa takutnya hilang, digantikan oleh ekspresi dingin dan tenang. Ia perlahan berdiri, aura lemah di sekitarnya lenyap seketika, digantikan oleh aura kacau yang dalam, terkendali namun tak terbatas dan mendominasi.
Ia melepaskan kultivasinya di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan dari Yang Mulia Xuan, wawasanmu memang tajam. Suara Dev tenang dan tak tergoyahkan. Karena aku sudah terbongkar, maka tidak perlu melanjutkan sandiwara ini. Mata Yang Mulia Xuan berkilat dingin, beraninya kau. Kau berani menyamar sebagai utusan dewa dan menerobos masuk ke aula hukuman dewa. Siapapun kau, hari ini aku akan mengekstrak jiwamu dan memurnikannya menjadi kristal jiwa, menyiksamu selamanya. Sebelum kata-katanya selesai, Yang Mulia Xuan sudah menyerang. Dia bahkan tidak menggunakan senjata, hanya pukulan telapak tangan sederhana. Dalam sekejap, aula itu tampak berubah menjadi neraka es dengan suhu nol mutlak. Sebuah telapak tangan es raksasa, seluruhnya terkondensasi dari hukum es mendalam tertinggi, membawa kekuatan mengerikan untuk membekukan segala sesuatu dan memusnahkan jiwa, menekan ke arah Dev. Bahkan ruang kehampaan membeku, garis-garis halus retak muncul. Satu serangan telapak tangan ini sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan seorang dewa abadi sejati tingkat 6 biasa. Yang Mulia Xuan jelas bermaksud untuk menundukkan musuhnya dalam satu serangan, menangkapnya hidup-hidup dan memaksanya untuk menginterogasinya. Menghadapi serangan yang mengerikan ini, semangat bertarung yang membara terpancar di mata Dev. Bagus sekali. Dia berteriak, maju alih-alih mundur, tangannya dengan cepat menelusuri jalur mendalam di depan dadanya. Kekuatan kekacauan melonjak, bukan untuk langsung menahan telapak tangan dingin itu, tetapi dengan cepat mengembun dan berputar di depannya. Kekacauan kembali ke asalnya, ruang terbuka. Dengan teriakan Dev, di tengah pusaran kekuatan kekacauan, sebuah titik kegelapan ekstrim tiba-tiba muncul. Kemudian meluas dengan liar, merobek celah yang tidak stabil menuju kehampaan yang tidak dikenal di depan Dev tepat pada waktunya. Jejak telapak tangan Yang Mulia Xuan yang sangat besar menghantam celah spasial sementara yang dibuka oleh kekacauan, kekuatannya melemah, tersebar, dan ditelan lapis demi lapis oleh kekuatan spasial yang kacau. Sosok Dev menjadi kabur, dan dia mengikuti, bergegas masuk ke dalam celah. Secara bersamaan, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menjaga stabilitas lorong spasial sementara ini, menggunakannya sebagai titik jangkar untuk secara paksa menciptakan dunia mini yang sangat tidak stabil dan berukuran sekitar 100 zang di dalam kehampaan. Mencoba melarikan diri. Jangan bermimpi. Yang Mulia Xuan terkejut oleh manipulasi spasial lawannya yang luar biasa, tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Dia tidak akan membiarkan penipu ini lolos. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya biru es, mengikuti dari dekat, dan dia juga terjun ke dalam celah spasial yang menyusut dengan cepat. Boom! Di dalam istana keheningan dingin, celah spasial itu lenyap, hanya menyisakan hawa dingin dan fluktuasi spasial yang kacau. Keduanya menghilang dari istana secara bersamaan. Di dalam dunia mini yang kacau. Arus kabur dan kacau bergejolak, batas-batas ruang terus berputar dan bergetar. Ini adalah medan perang sementara yang diciptakan secara paksa oleh Dev menggunakan kekuatan kekacauan. Hal ini mengisolasi dirinya dari persepsi eksternal, mencegah ketiga yang mulia lainnya untuk waspada, dan memungkinkannya untuk memanfaatkan keuntungan medan perangnya sendiri. Setelah memasuki tempat ini, Yang Mulia Xuan segera merasakan hubungannya dengan hukum es mendalam di dunia luar melemah secara signifikan, sementara energi kacau yang ada di sekitarnya secara halus menolak dan mengikis perisai kekuatan dewanya. Permainan anak-anak. Ruang kecil yang tidak stabil ini, kau mengira dapat menjebakku. Yang Mulia Xuan mendengus dingin, melepaskan kultivasinya yang mengerikan di peringkat ke-7 alam dewa abadi sejati. Kekuatan dewa es yang tak terbatas berubah menjadi rantai hukum biru es, mengikat tubuhnya dan mengusir energi kacau tersebut. Bersamaan dengan itu, ia membentuk segel tangan, dan sebuah pedang panjang kristal, yang seluruhnya terkondensasi dari hukum es mendalam, sebening kristal, dan memancarkan aura ruang dan waktu yang membeku, muncul di tangannya. Peniru, matilah. Tebasan pemusnah es ekstrim. Swiss. Yang Mulia Xuan mengayunkan pedang panjang kristal itu, melepaskan aura pedang biru es yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi, membawa kekuatan hukum untuk menghancurkan segala sesuatu, menebas ke arah Dev. Kekuatan serangan pedang ini lebih dari 10 kali lebih kuat daripada serangan telapak tangan biasa yang telah ia berikan di dalam aula. Ekspresi Dev tampak serius, tetapi matanya tidak menunjukkan rasa takut. Ia mengepalkan tinjunya, dan kekuatan kabur dan kacau muncul, berubah menjadi pedang panjang abu-abu yang tampak kuno, seolah-olah diresapi dengan prinsip-prinsip penciptaan primordial. Penciptaan kekacauan. Ia melepaskan serangan pedangnya sendiri. Tidak ada fenomena magis yang memukau, hanya cahaya pedang abu-abu murni dan kabur, yang bertabrakan langsung dengan aura pedang biru es. Desir. Kedua cahaya pedang, yang sama sekali berbeda sifatnya namun sama-sama mengandung kekuatan yang mengerikan, bertabrakan.
Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, melainkan suara korosif yang mengerikan. Hukum dingin dan destruktif ekstrim yang terkandung dalam aura pedang biru es, setelah bersentuhan dengan cahaya pedang kacau, langsung dinetralkan, diasimilasi, dan dimusnahkan oleh cahaya abu-abu kabur. Meskipun cahaya pedang kacau juga dikonsumsi, ia menembus penghalang aura pedang biru es dengan kecepatan yang lebih cepat, langsung menuju wujud asli Yang Mulia Xuan. Apa? Ekspresi Yang Mulia Xuan akhirnya berubah drastis. Ia menatap tak percaya pada serangan pedangnya, yang diresapi dengan 80% kekuatan hukum, yang begitu mudah dihancurkan oleh energi abu-abu aneh lawannya. Ia buru-buru menangkis dengan pedangnya, sementara rantai biru es menari liar di sekelilingnya, membentuk lapisan pertahanan di depannya. Bang! Sisa kekuatan cahaya pedang kacau menghantam pedang panjang kristal es dan rantai hukum, menghasilkan bunyi gedebuk tumpul. Yang Mulia Xuan gemetar hebat, rasa kesemutan menyebar di lengan yang memegang pedangnya. Cahaya ilahi pelindungnya berfluktuasi liar, dan ia benar-benar terdorong mundur beberapa langkah oleh satu serangan ini. Kau, kekuatan macam apa ini? Yang Mulia Xuan dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Lawannya jelas hanya berada di puncak peringkat ke-9 alam dewa abadi, tetapi tingkat energi abu-abu itu sangat tinggi, praktis. Praktis musuh dari semua hukum yang teratur. Dev tidak menjawab, terus memanfaatkan keunggulannya tanpa henti. Sosoknya secara halus menyatu dengan dunia miniatur yang kacau, muncul di samping Yang Mulia Xuan seolah-olah melalui teleportasi. Pedang panjangnya yang kacau itu menelusuri lintasan yang dalam, menyelimuti titik-titik vital lawannya. Yang Mulia Xuan terkejut sekaligus marah. Ia memusatkan seluruh perhatiannya, mendorong hukum es mendalamnya hingga batas maksimal. Pedang panjang kristal esnya memunculkan bayangan pedang biru es yang tak terhitung jumlahnya, terlibat dalam pertempuran dengan Dev. Di dalam dunia miniatur yang kacau ini, Dev seperti ikan di air. Kekuatan kekacauan tampak tak habis-habisnya. Setiap serangan membawa karakteristik pemusnahan dan disintegrasi, terus-menerus membatasi kekuatan hukum Yang Mulia Xuan, membatasinya hingga kurang dari 70% dari potensi penuhnya. Sementara itu, sebagian besar serangan Yang Mulia Xuan dilemahkan dan diserap oleh energi kacau dan dunia miniatur itu sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan Yang Mulia Xuan adalah keterampilan bertarung, pengaturan waktu, dan penerapan hukum lawannya sangat halus, tampak tanpa usaha, seolah-olah ia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak seperti kultivator dewa abadi sejati. Pertempuran berubah drastis menjadi lebih buruk. Setelah hanya sekitar 100 ronde, Yang Mulia Xuan sudah berjuang untuk bertahan hidup, menghadapi bahaya yang mengancam. Pedang panjang kristal esnya terkikis oleh kekuatan kekacauan, cahaya spiritualnya meredup. Rantai pelindung hukumnya terus hancur. Dan beberapa luka abu-abu yang dalam, memperlihatkan tulang, dan sulit disembuhkan muncul di tubuhnya. Jika Dev tidak perlu menghemat energi untuk mempertahankan dunia mini yang kacau ini, Yang Mulia Xuan mungkin sudah dikalahkan. Mustahil. Ini tidak mungkin. Hati Yang Mulia Xuan hampir runtuh. Dia, seorang Yang Mulia tingkat 7 yang terhormat dari alam dewa abadi sejati, salah satu dari 5 penguasa aula hukuman dewa, sebenarnya sedang ditekan dan dikalahkan oleh seorang bocah alam abadi-abadi, sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Es mendalam, segel. Ia mengertakkan giginya, membakar sebagian esensi dan jiwanya, melepaskan teknik terlarang terkuatnya. Seluruh dirinya berubah menjadi seberkas cahaya biru es yang menyilaukan, membawa niat teguh untuk menyegel, menyerbu ke arah Dev, bermaksud untuk membekukannya sementara bahkan dengan mengorbankan kekuatannya sendiri. Namun, Dev hanya tersenyum dingin, hanya sebutir beras, namun bersinar. Ia menyarungkan pedang panjang kekacauan miliknya, menggenggam kedua tangannya di depan dadanya, lalu perlahan membukanya. Saat ia memisahkan kedua tangannya, celah kekacauan kecil namun tampaknya menghancurkan dan mengakhiri segalanya muncul di antara telapak tangannya. Kembali ke kekosongan. Celah kekacauan kecil itu tiba-tiba meluas, seperti binatang buas raksasa dari kehampaan yang membuka rahangnya, bertemu dengan seberkas cahaya biru es yang menyerbu. Benturan sengit tanpa suara atau cahaya. Sinar biru es yang berisi serangan putus asa Yang Mulia Xuan itu meleleh seperti es dan salju saat menyentuh celah kembali ke kekosongan. Diam-diam ditelan dan diuraikan, sinar itu berubah menjadi energi kekacauan paling kuno, mengisi kembali dunia kecil ini dan bahkan meningkatkan kekuatan Dev. Puff! Teknik terlarang itu hancur, dan dampaknya menghantam Yang Mulia Xuan seperti pukulan berat. Ia batuk mengeluarkan seteguk darah dewa berwarna emas pucat, auranya langsung melemah. Ia terhuyung mundur, matanya dipenuhi rasa takut dan putus asa yang tak terbatas. Dev melangkah maju, langsung muncul di hadapan Yang Mulia Xuan yang terluka parah. Satu tangannya mencengkeram lehernya seperti penjepit besi, mengangkatnya.
Tangan lainnya menekan bagian atas kepala Yang Mulia Xuan, dan kekuatan kekacauan yang tak tertandingi langsung melonjak ke dalam tubuhnya, menyegel semua kekuatan dewanya dan menekan jiwanya. Heh. Heh. Yang Mulia Xuan meronta lemah, matanya dipenuhi teror saat ia menatap pemuda seperti iblis di hadapannya. Mata Dev sedingin es, seperti es berusia ribuan tahun. Sekarang, aku bertanya, kau menjawab. Jika kau berbohong sekali saja, aku akan membuatmu merasakan sakit 10.000 kali lebih hebat daripada pemurnian jiwa. Yang Mulia Xuan gemetar. Ia bisa merasakan energi abu-abu berputar di sekitar tepi jiwanya, kehancuran dan rasa sakit yang ditimbulkannya menyebabkan jiwanya sendiri gemetar. Kau, siapa sebenarnya kau? Siapa aku tidak penting. Nada bicara Dev sangat dingin. Katakan padaku, mengapa klan dewa mengeksekusi Musa dan Alina Liu, dan memurnikan mereka menjadi kristal jiwa? Apakah hanya karena mereka menemukan beberapa rahasia dan ingin memberontak? Mata Yang Mulia Xuan berkedip, tetapi setelah Dev meningkatkan tekanan kekuatan kacau, dia akhirnya roboh, mendesis, iya. Dan tidak sepenuhnya. Mereka memang sedang menyelidiki tujuan akhir kristal jiwa, menyentuh hal yang tabu. Tetapi yang lebih penting, mereka mungkin telah tercemari aura, ki primordial. Itu adalah jejak yang secara tegas dilarang oleh Yang Mulia Agung dan harus dihapus. Ki primordial. Tatapan Dev menajam. Lanjutkan. Kristal jiwa, untuk apa kau mengumpulkan begitu banyak kristal jiwa? Dev mendesak. Wajah Yang Mulia Xuan menunjukkan ketakutan yang luar biasa, seolah-olah menyebutkan masalah ini akan membawa bencana, kristal jiwa. Kristal jiwa adalah kunci, dan juga persembahan. Itu untuk mempertahankan jalan menuju surga, dipersembahkan kepada mereka yang di atas. Di atas. Apa yang di atas? Apa itu jalan menuju surga? Hati Dev bergetar. Aku tidak bisa mengatakannya, jika aku mengatakannya, aku akan langsung dimusnahkan, bahkan roh sejatiku pun akan. Yang Mulia Xuan menggelengkan kepalanya ketakutan, jiwa ilahinya berfluktuasi hebat, seolah memicu pembatasan yang lebih dalam. Dev tahu bahwa jika dia mendesak lebih jauh, pihak lain mungkin benar-benar memicu pembatasan itu dan binasa. Dia mengubah topik pembicaraan, selain kalian berlima, benteng ras dewa apa lagi yang ada di wilayah timur? Apa tujuan sebenarnya dari ras dewa di surga ke-13? Di mana Yang Mulia Agung yang kamu bicarakan? Yang Mulia Xuan, terengah-engah, tergagap, benteng-benteng itu tersebar di 5 wilayah utama, dengan inti di benua suci Tianyuan di wilayah tengah, tujuannya adalah untuk memanen Yang Mulia Agung. Kata-katanya semakin tidak jelas, jiwa ilahinya berkedip-kedip tak menentu, jelas menunjukkan bahwa dia telah menyentuh rahasia inti, dan pembatasan itu mulai berbalik menyerang dirinya sendiri. Mata Dev menjadi dingin, satu pertanyaan terakhir, mengenai kristal jiwa, Jiaksut 73 pasangan Musa, selain digunakan sebagai kunci atau pengorbanan, apakah mungkin untuk membangkitkan atau melestarikan jiwa-jiwa sisa mereka? Kilauan aneh muncul di mata Yang Mulia Xuan yang tidak fokus, sebuah kristal jiwa, setelah dimurnikan, menjadi sumber daya murni, jiwa-jiwa sisa, telah lama dimusnahkan, kecuali ada pembalikan primordial, tetapi itu dilarang, tidak mungkin. Boom. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah rune emas yang menyilaukan tiba-tiba bersinar jauh di dalam jiwa ilahinya, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Dev siap dan segera melepaskan cengkeramannya, membentuk perisai pelindung dari kekuatan kacau. Namun, kekuatan ledakan rune emas itu sangat aneh. Itu bukan pembunuhan langsung, melainkan pemurnian dan pembubaran total. Tubuh fisik dan sisa jiwa Yang Mulia Xuan meleleh dengan cepat dalam cahaya keemasan, seperti es dan salju di bawah sinar matahari, tanpa meninggalkan jejak, hanya sejumlah kecil kekuatan dewa elemen es paling murni dan beberapa harta karun yang tidak diklaim. Dev menyebarkan cahaya keemasan itu, wajahnya muram. Yang Mulia Xuan telah mati. Pembatasan telah diaktifkan, dan dia telah dimusnahkan, tubuh dan jiwa. Informasi yang diperolehnya terfragmentasi, tetapi beberapa kata kunci mengguncangnya hingga ke inti. Ki primordial, jalan menuju surga, di atas, panen, Yang Mulia Agung. Dan pasangan Musa mungkin menjadi sasaran karena mereka tercemar oleh ki primordial. Sisa jiwa di dalam kristal jiwa mereka mungkin telah dimusnahkan kecuali kekuatan primordial membalikkannya. Primordial. Dev bergumam pada dirinya sendiri, merasakan kekuatan kacau yang bergelombang di dalam tubuhnya. Apakah yang dia kembangkan dari kitab suci Dao kekacauan semacam kekuatan primordial? Dan, jalan menuju surga, di atas, panen kedengarannya seperti para dewa menguasai surga ke-13, mengumpulkan kristal jiwa.
Sepertinya itu adalah pengorbanan yang terus-menerus dan kejam, untuk mempertahankan semacam jalan, atau untuk dipersembahkan kepada makhluk yang lebih tinggi. Bersambung.